Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahru Razi, NIM 16041110058. Video kali ini merupakan video kelanjutan dari video yang sebelumnya tentang pembuatan project Topsus KK yang berjudul klasifikasi berita pariwisata menggunakan KNRS Export. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang code program yang digunakan. Baik, langsung saja. Pada code program yang digunakan, saya menggunakan bahasa Python, di mana di dalam bahasa Python saya membuat web di dalamnya. Web yang digunakan library-nya adalah Flash. Apa itu Flash? Flash adalah web framework dari bahasa Python. Dia menyediakan library dan kumpulan code yang bisa digunakan untuk membangun website tanpa perlu melakukan semuanya dari nol. Fitur dalam Flash sangat sederhana, ringan, dan tidak bergantung ke banyak library. Setelah kita memahami Flash, kita mengaca dulu pada video sebelumnya, di mana video sebelumnya saya menjelaskan tentang flowchart pada KNRS Export. Di flowchart KNRS Export itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, kita mengumpulkan data berita pariwisata dulu yang dijadikan sebagai data test. Selanjutnya, dari data itu kita olah, namanya itu pre-processing data. Di dalam pre-processing data itu ada stemming, stopword. Terus stemming itu apa? Stemming itu merupakan kata berubah menjadi kata dasar. Selanjutnya, dari kata dasar itu dibobot menggunakan TF-IDF, terus kemudian menghitung nilai ikannya, kemudian menghitung nilai similarity measure-nya, dan di ranking dan kemudian diklasifikasi. Di code program yang saya sudah kerjakan itu sudah memenuhi 3 syarat, 3 program yang sudah dikerjakan. Yang pertama itu adalah pre-processing data, TF-IDF, dan quotient similarity. Karena di similarity measure saya itu pada KNN-nya menggunakan metode quotient similarity. Berikut yang merupakan code program tentang pre-processing data. Jadi langkah awalnya kita kan sudah menyiapkan data tentang apa namanya? Tentang dokumen berita wisata. Data tersebut saya simpan dalam database. Di mana disimpan dalam tabel dokumen. Kita select dulu. Setelah diselect, kemudian di pre-processing. Berikut code tentang pre-processingnya. Setelah di pre-processing, data kemudian dihitung menggunakan pembobotan TF-IDF. Langkah menghitung TF-IDF-nya, kita pertamanya ngitung TF-nya. TF apa? Term frekuensi. Term frekuensi itu adalah berapa banyak kata itu di dalam satu dokumen. Contohnya, dalam satu dokumen itu ada kata wisata Malang. Jadi berapa banyak kata wisata, berapa banyak kata Malang dalam satu dokumen tersebut. Code yang digunakan untuk penghitungan tersebut ini. Dia code di sini itu merupakan loopingan dari sejumlah kata, di mana nanti code ini memanggil function di atasnya. Ini. Setelah kita menghitung TF-nya, kita sekarang menghitung IDF-nya, inverse document frequency. Bagaimana caranya? Dari TF-nya itu yang tadinya jumlahnya diinverskan. Jadi nanti nilainya kalau diinverskan itu tidak akan lebih besar daripada 1. Pasti di bawahnya 1, 0,9, 0,7. Caranya gimana? Code-nya ini. Code-nya. Setelah menghitung TF IDF-nya, kita sekarang menghitung TF-IDF. Apa itu TF-IDF? Perkalian antara term frekuensi dikalikan dengan inverse document frekuensi. Berikut code yang digunakan untuk menghitung TF-IDF-nya. Setelah kita semua dokumen dihitung, di pre-processing sudah, di TF-IDF, di pembobotan TF-IDF sudah dihitung. Kita sekarang menghitung kemiripan antara dua dokumen. Kan kita di video sebelumnya saya menjelaskan ada data test, ada data training. Data test itu dokumen yang sudah dibobot lebih awal ini. Yang sekarang yang kedua itu adalah data training. Data training itu adalah data yang akan diujikan. Benar nggak sih nanti menggunakan KNN tebakannya itu klasifikasinya benar dengan cara menggunakan metode quotient similarity. Berikut code yang digunakan, yang saya sudah buat di quotient similarity. Langkah pertamanya kita select, kita masukkan query dulu. Di sini saya menggunakan query sistem mendukung. Setelah memasukkan query, kemudian query itu di pre-processing sama kayak yang di data test.
Kemudian setelah di processing, kita menghitung TF-nya di setiap query. Sama persis caranya dengan yang di database. Setelah menghitung TF-nya, kita menghitung IDF-nya dan kemudian menghitung TF IDF-nya. Setelah semua query dihitung TF IDF-nya, TF kali IDF-nya, kemudian hasil perhitungan antara TF kali IDF itu di query itu dihitung cosine similarity-nya dengan TF IDF di database. Berikut cara menghitungnya. Code program yang digunakan. Code ini ketika di run akan menampilkan seperti ini. Jadi dari kosennya, dari kemiripannya dari query ini sama dokumen, ternyata yang mirip cuma dokumen satu aja. Dia tingkat kemiripannya 0,7. Untuk tampilan user interface-nya seperti apa, saya sudah menjelaskan di video yang kedua, dimana kemarin saya salah. Sebenarnya tugasnya itu adalah rancangan user interface, tapi saya langsung buat user interface menggunakan HTML dari Flash-nya. Sekian dari video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.